Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Zahra, NPM 10120916, kelas B 1 manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah kewirausahaan digital. Nah, di sini saya akan mereview tentang film Filosofi Kopi. Nah, di sini ada sinopsisnya. Sinopsisnya adalah itu Benny atau yang diperankan oleh Chico Jericho ya, seorang anak petani ya sejak kecil dibesarkan di perkebunan kopi. Namun sebuah kejadian melanda ayahnya. Kemudian ayahnya tersebut tidak menyukai kopi lagi. Kemudian menginjak usia 12 tahun, Benny pergi meninggalkan ayahnya. Ia kemudian pergi ke Jakarta dan bertemu dengan Jody yang diperankan oleh Rio ya. Terus keduanya pun langsung akrab dan mereka pun menjadi sahabatan gitu ya, jadi soulmate atau bersahabat baik lah. Terus si Benny pun diasuh oleh orang tuanya si Jody. Nah, setelah Benny dan Jody dewasa, mereka pun punya ide gitu ya untuk membangun sebuah kedai kopi, di mana si kedai kopi tersebut mereka namai dengan nama Filosofi Kopi. Nah, suatu hari ya mereka tuh terkena masalah atau punya hutang yang bernilainya ratusan juta. Nah, terus apa sih jadinya mengacap keberadaan si kedai si filosof kopi yang dibangun oleh si Benny dan Jody, yang mengacap usahanya gitu lah. Di saat keduanya tengah mengatasi masalah hutang dan juga masalah di antara keduanya, terus muncul seorang pengusaha dengan tantangan yang dapat menyelamatkan kedai kopi mereka. Nah, si Benny kan yang pandai meracik kopi pun ya berhasil memenangkan uang sejumlah 1 miliar rupiah dari pengusaha tersebut dengan kopi yang bernama Perfecto. Nah, hasilnya. Nah, namun sejak kemunculan L membuat hati Benny runtuh. Nah, si L itu adalah seorang blogger ternama. Kemudian dia mengungkapkan ada kopi yang lebih baik daripada si kopi Perfecto, yaitu kopi Tiwus. Nah, hingga mereka pun memiliki pilihan lain selain mencari kopi Tiwus tuh gitu ya. Nah, karena hanya kopi Tiwus sendiri yang dapat menentukan keberadaan si kedai Filosofi Kopi dan juga persahabatan Benny dan Jody. Nah, Benny awalnya menolak, tapi akhirnya dia setuju untuk pergi bersama Benny dan El untuk memenuhi pemilik kopi Tiwus tersebut. Nah, saat bertemu dengan Pak Seto, yaitu pemilik dan peracik si kopi Tiwus, ternyata ada hal yang lain yang mereka pelajari dari masa lalu, terus hubungan persahabatan, keluarga. Nah, itu pun ikut terlibat dan memengaruhi apa yang mereka jalani hingga di masa sekarang. Sebelum kita review filmnya, mari kita lihat trailer Filosofi Kopi yang pertama ya. Selama ada yang namanya kopi, orang-orang dapat menemukan dirinya di sini. Kamu yang meracik semua kopi di sini? Iya. Saya kesini untuk memberikan sebuah tantangan khusus untuk Anda. Cuman 1 house blend dan 100 juta jadi milik kamu. As simple as that. Duit tantangan 100 juta jadi 1 miliar, apanya yang susah sih? Gue gak ngerti deh apa yang ada di otak lo, Ben. Hah?
Sakit tuh. Karena kalau emang ada orang yang bisa bikin kopi paling enak di Jakarta ataupun di Indonesia, ya orang itu pasti gue. Jadi Anda bilang Perfecto kopi terbaik di dunia. Apa dasarnya? Maksud Anda ada kopi yang lebih baik dari Perfecto? Iya. Saya nggak pernah bercanda soal kopi. Nggak mungkin lah nggak ada rahasianya. Maksud lo apa? Tiba-tiba datang ke Filosofi Kopi, lo ngancurin usaha yang udah gue bangun sama Jody selama bertahun-tahun. Kalau lo nggak datang, semua nggak akan kacau kayak begini. Jod, orang waras macam apa sih yang ngebandingin kopi dari biji terbaik nih yang disiapkan dengan cara paling sophisticated? Dengan pengalaman gue bertahun-tahun, ilmu yang gue timba kemana-mana, sama kopi yang diseduh langsung sama petani kampung. Coba lo jelasin sama gue. Mulut lo tuh... Kalau kamu ngerasa udah ngelakuin yang terbaik, mungkin sekarang kamu harus terima. Ben, your coffee perfect. Nah, jadi film Filosofi Kopi ini adalah sebuah film adaptasi dari cerita novel karya Dewi Lestari yang alur cerita mengenai filosofi kopi. Dalam film ini berkesan sederhana tetapi banyak menyampaikan berbagai hal yang terutama jika Anda itu seorang pecinta kopi. Nah, film ini mempunyai nilai tersendiri untuk diri Anda. Bagaimana secangkir kopi dibuat, kemudian menceritakan berbagai momen dengan kesan berbeda bagi tiap penikmat kopi tersebut. Mungkin drama ini berubah menjadi terasa membosankan ya jika si penonton sendiri itu tidak terlalu tertarik dengan dunia kopiannya. Tetapi masih ada nilai yang dapat ditawarkan di film tersebut seperti pesan moral yang disampaikan di film tersebut seperti kekeluargaan, persahabatan, kesederhanaan, dan lain-lain. Nah, filosofi kopi ini juga tidak hanya mendewasakan film itu sendiri, tetapi juga para audiensnya. Kita tahu ya bahwa tanah air secara mayoritas masih kurang begitu suka dengan adegan banyak dialog, plot twist, flashback yang memaksa penonton mengambil kesimpulan dari keseluruhan tayangan. Justru film Filosofi Kopi ini melatih kita untuk memahami bahwa drama tak selamanya membosankan, tapi justru nilai tertinggi dalam film. Selain itu latar belakang tempatnya yang diambil untuk mengambil gambar film ini cukup menghibur. Terus berlokasi di kedai kopi kecil di tengah kota. Kemudian tentang perjalanan Jody dan Benny ke teh kopi di kaki gunung yang menawarkan panorama yang indah, sejuk gitu ya. Enak dipandang lah. Nah, dan tak lupa sound yang mendukung bersamaan dengan selarasnya film ini. Nah, tak lupa juga akan para pemainnya ya. Pemainnya juga tampil bagus dan membawakan perannya juga dengan baik. Nah, terutama untuk Chico Jericho yang berperan sebagai Benny, seorang peracik kopi jempolan yang idealis dan kerap dihantui oleh masa lalunya.
Dan tak luput juga Benny ya sahabatnya yang selalu mendukung walaupun ada ya akan ada selalu rintangan lah dan ujian juga akan keduanya. Namun mereka menjalani rintangan atau masalah tersebut dengan sikap yang dewasa, terus ya tidak egois gitu, dengan sikap yang positif agar masalah tersebut itu dapat terselesaikan gitu. Nah, ini adalah Tyler filosofi kopi yang kedua. Selama ini kita jalan, oke kita senang, kita bagiin kopi. Tapi yang gue lihat tuh, apa yang kita lakuin tuh gak ada ujungnya deh. Sahabat sejatiku, Kita balik ke Jakarta, kita bangun filosofi kopi, kita jadiin kedai nomor 1 lagi. kita saling berbagi. Ownernya filosofi kopi. Ya, salah satunya. Kirain udah tinggal mitos. Kok lu buka kedai sih? Kan lu keliling pakai kombi. Nggak jalan, bos. Lu pelit sih, gaji orang. Stres. Ini Bri, barista dari Melbourne. Bri, Ben, perfecto. Gue nggak setuju pokoknya kalau saham diambil 49%. Mana ada kerja sama kayak gini? Lo santai, lo bisa ngeliat ini sebagai satu kesempatan nggak? Tara itu datang ke sini, dia setuju untuk ekspansi filosofi kopi kemana-mana. Kota-kota lain, lo ngerti kan? Si Urban and Grande Cafe Espresso. nggak cocok alatnya. Udah beli mesin kan beli kuaci. Kenapa harus kopi? Ngambil pertanian kan nggak harus kopi. Cinta kayaknya. Filosofi kopi bukan cuma elu, Ben. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku lelah. Gue nggak masalah dapet saham kecilan. Lo ambil gedean sana. Asal kita kerja sama bareng Tara. Deal? Ada satu filosofi yang nggak pernah ditulis, tapi selalu ada dalam setiap cangkir yang dibuat di kedai ini. Setiap hal yang punya rasa selalu punya nyawa. Intinya apa sih cerita filosofi yang kedua ini, mereka ingin filosofi itu tuh dikenal lagi lah di seluruh dunia gitu. Nah, mereka tuh menjalin kerjasama dengan seorang pengusaha muda bernama Tara ya, si Luna Maya, yang menjadikan sabukan untuk menanam modal ke mereka, ke Jody dan Benny, untuk membuka kedai kopi lagi gitu. Nah, terus mereka ya membuka kedai kopi di Jakarta. Terus awal pertama mereka buka kedai kopi yaitu ada di Jogja. Nah, sampai sekarang kita bisa mengunjungi tempat kedai filosofi kopi ini, guys, gitu. Nah, kemudian filosofi yang kedua itu ya tidak jauh dari cerita filosofi yang pertama, yaitu sebagaimana perempuan yang menjadi saksi akan jatuh bangunnya kedua sahabat ini sejoli ya, yaitu Benny dan Jody, dalam menyelamatkan bisnis kedai kopi mereka yang kelola yang di filosofi kopi yang pertama ya. Nah, mungkin beranggapan bahwa keputusan keduanya itu untuk mempunyai ide atau kreasi membuka kedai kopi keliling menggunakan hobi adalah solusi yang terbaik dalam menyelesaikan
problematika sekaligus mengakhiri kisah perjuangan mereka. Nah, untuk jilid kedua ini apa sih? Benny dan Jody mengawali langkahnya dengan menyoroti kesibukan dua sejoli ini. Benny dan Jody berserta para pegawai setia Filosofi Kopi ya, Nana, Aldi, dan Aga. Nah, dalam membagikan kopi-kopi terbaik racikan mereka ke para penikmat kopi di berbagai penjuru dunia Indonesia. Nah, mereka berkelana dari satu kota ke kota lainnya menggunakan kopi yang mereka sulap atau mereka ubah gitu ya menjadi kedai kopi keliling. Nah, perjalanan dengan misi mengenalkan masyarakat pada kopi dan biji-bijian yang berkualitas hasil panen petani Nusantara yang mulanya berjalan mulus. Itu ya, mereka berdua itu masih ingin membangun ingin memajukan usaha mereka agar terus berkembang dengan mengeluarkan ide-ide kreatif mereka gitu, serta memberikan kualitas yang terbaik untuk pelanggan agar pelanggan bisa menikmati apa yang mereka hasil dari jerih payah mereka gitu. Mungkin sekian review dari saya. Untuk semuanya sih bagus ya gitu. Kalau kalian penasaran boleh kalian nonton aja filmnya langsung ya. Saya di sini kan gak terlalu suka kopi gitu ya, cuman emang bagus sih kayak misalnya kalau tentang keluargaan, persahabatan, terus cara mereka memecahkan masalah itu seperti gimana gitu, cara mensikapinya gitu seperti gimana gitu. Mungkin itu aja sih review dari saya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata baik ucapan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menurutmu berapa lama lagi kau kan mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa terjadi dalam sewindu? Bukan apa. Nah, ini adalah dokumentasi asli tempat pertama atau realisasi ya dari film Filosofi Kopi, dan juga ini adalah tempat syuting film Filosofi Kopi itu sendiri. Kalian bisa berkunjung ya. Ini lokasinya ada di Yogyakarta. Ada satu filosofi yang gak pernah ditulis, tapi selalu ada dalam setiap cangkir yang dibuat di kedai ini. Setiap hal yang punya rasa selalu punya nyawa. Nah, seperti yang dapat kita lihat dari video tadi ya, ini tempatnya sangat bagus, luas, terus kekinian juga, terus nyaman juga untuk nongkrong, ngobrol bersama teman, terus kerjain tugas juga gitu. Pokoknya bagus banget sih, kalian juga harus berkunjung ke sana ya. Nah, Filosofi Kopi juga sudah membuka beberapa cabang di berbagai kota, seperti ya kota di Jogja, di Bandung, di Jakarta, di Medan dan Solo. Nah, untuk mengenai informasi terkait kafe Filosofi Kopi ini bisa kalian kunjungi akun sosial medianya ya.
Cukup sekian review film Filosofi Kopi dari saya. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton video ini. Bye.